Halo guys, baik lagi nih kita di sini. Halo Andri, iya nih bener banget. Akhirnya kita ada di sini lagi. Udah lama banget gak sih kita gak kesini lagi kan? Iya nih, udah lama banget. Bentar guys. Gimana kalau kita perkenalan diri dulu sebelum ngelanjut ngevlognya? Boleh juga tuh. Halo para penonton yang setia sama vlog kita, balik lagi nih di sini nih dengan saya Matthew Ravinto. Halo, nama saya Hendrik. Dan halo, nama saya Laura. Guys, gimana kalau kita buat pantun dulu nih buat para pendengar setia kita sebelum kita mulai vlog ini? Boleh tuh, tapi siapa yang mau pantun nih sekarang? Oke, tapi dengerin ya. Jalan-jalan nyari buku, ketemunya malah jahe. Hey sobat setiaku, jangan lupa ya dengerin vlog aneh. Mehmet memang udah paling jagonya dah kalau soal pantun. Ya iya dong, yaudah nih selamat menyaksikan semuanya nih. Kamu kayaknya seneng banget deh baca buku. Iya nih, tumben banget gak sih? Biasanya kan dia asik main game terus. Oh iya nih teman-teman, aku lagi baca novel Bumi Manusia nih. Ah, Bumi Manusia? Buku apaan tuh? Aku belum pernah denger. Aku juga belum pernah denger sih. Ini loh novel yang ditulis oleh penulis legendaris Pramudia Ananta Toer. Ngomong-ngomong bagaimana sih cerita novelnya? Jadi gini nih teman-teman, novel ini berceritakan dan berlatar belakang tentang masa penjajahan Belanda. Jadi ada dua orang kisah percintaan yaitu Minke dan Analis. Jadi Minke sendiri adalah orang Jawa dan Analis adalah orang Belanda. Walau kedengerannya mereka memang berbeda status sosial dan ras, namun cinta mereka tuh tetap berjalan dengan lancar dan tetap kuat dan tidak pernah padam. Wah, so sweet banget ya mereka. Wah, bener banget tuh. Oh iya, pada masa penjajahan Belanda, ada tidak sih pengaruh perbedaan ras dan status sosial itu? Ada dong pengaruhnya. Jadi pada saat zaman itu orang Belanda tidak mau derajatnya disetarakan dengan orang pribumi. Pendidikan pada saat zaman itu masih bisa dibilang kurang. Dan juga ada beberapa orang pribumi yang mungkin tidak bisa masuk sembarangan ke sekolah-sekolah yang ada pada saat itu. Padahal kan pendidikan itu salah satu caranya agar kita bisa menaiki atau meningkatkan posisi status sosial kita jadi lebih tinggi. Nah, terus apa yang terjadi tuh dengan orang pribumi itu? Saat dia kecil, dia pernah diejek oleh teman-teman Belandanya saat di sekolah. Walaupun begitu, seiring berjalannya waktu, dia menghiraukan semua perkataan yang telah mengejeknya semasa waktu ia kecil. Dan dia juga tetap semangat menimba ilmu sampai saat ia dewasa. Dia juga memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dengan memperjuangkan nasib kaum pribumi yang tertindas oleh orang-orang Belanda. Nah, di dalam novel ini juga ada tokoh yang bernama Nyai Ontosoro. Jadi, tokoh Nyai Ontosoro pada novel ini merupakan ibu dari Analis. Dan ibu dari Analis itu, Nyai Ontosoro, memiliki hidup yang cukup menderita karena ia adalah simpanan laki-laki. Dan laki-laki itu bernama Herman Melenma. Namun, walaupun ia hidupnya menderita, tetapi dia selalu gemar belajar dari sikap-sikap yang sudah ia lalui sebelumnya. Tapi aku mau nanya nih, apakah Nyai Ontosoro dulu pernah sekolah tuh seperti Minke? Enggak, Hen. Jadi Nyai Ontosoro itu tidak pernah sekolah sebelumnya. Namun walaupun dia tidak pernah sekolah sebelumnya, bukan menandakan bahwa dia tidak memiliki pendidikan. Dia juga belajar dari buku-buku dan juga kisah-kisah yang ia lalui. Nah, bener juga ya. Belajar kan sekarang bisa dari mana aja. Oh iya, ngomongin soal belajar, aku tiba-tiba teringat deh dengan materi turunan yang aku pelajarin dulu. Wah, apaan tuh? Konsep turunan itu simpelnya seperti bentuk lain dari suatu fungsi sebelumnya. Dengan konsep turunan ini, kita bisa menentukan tuh suatu titik maksimum atau minimum suatu fungsi kuadrat yang bisa kita gunakan nantinya dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi sendiri, kita bisa menentukan tuh suatu keuntungan maksimum yang kita peroleh dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, tidak hanya ekonomi loh teman-teman, kita bisa menggunakan konsep turunan ini dalam bidang fisika. Dalam bidang fisika itu sendiri, kita bisa menentukan tuh
kecepatan, dan kecepatan suatu benda yang bergerak. Oh, bisa gitu ya ternyata. Oh ya Laura, mau nanya nih, pernah lihat nggak transaksi jual beli narkoba yang pakai bungkusannya itu dari kain, plastik, atau sebuah kotak gitu untuk melakukan transaksi narkobanya? Bentar. Aku lupa. Nah, pasti beritanya udah lama juga kan? Gak lama juga sih, tapi kan ya biasa lah, aku kan orangnya tukang lupa. Namanya juga si Laura, Hen. Si Laura mah emang suka begitu dia. Oke, aku udah ingat. Jadi tuh polisinya menemukan seperti sebuah kotak gitu di rumah pengedarnya. Dan katanya saat sudah ditemukan, kotak itu tuh udah kebuka, jadi nggak ada tutupnya, tanpa tutup gitu. Isinya apa aja tuh? Di dalamnya itu ada 3 jenis narkoba. Ganja, sabu, sama ekstasi. Tapi itu bukannya juga bisa masuk ke konsep polinomial ya? Ya, benar sekali. Misalkan ya, kalian ibaratkan 3 jenis narkoba yang sudah ditemukan oleh polisi, itu bernilai Fx, Gx, dan juga Hx. Untuk ganja sendiri itu sebagai Fx, sabu itu sebagai Gx, dan untuk ekstasi sebagai Hx. Kalian bisa menentukan sendiri bentuk polinomialnya. Kalian tinggal langsung hitung, tapi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu. Kalau misalkan disuruh untuk ditambahkan ya kalian tambah-tambahin aja. Kalau untuk misalnya dikurang ya dikurang-kurang aja gitu. Nanti akan mendapatkan hasil bentuk polinomialnya. Dan juga bukan hanya itu saja, kalian bisa menentukan bentuk polinomial dari sebuah kotak. Kotak yang sudah ditemukan oleh polisi ini kan keadaannya tanpa tutup. Dan ternyata setelah dilihat kotak tersebut itu sudah dipotong sedikit di bagian sisi depan, belakang, dan juga samping. Kalian kalau sudah mengetahui volumenya, panjang, lebar, tinggi dari sebuah kotak itu, kalian nantinya hasil akhirnya akan menjadi sebuah bentuk polinomial. Tapi bentuk polinomial itu seperti apa sih? Yang paling sederhana aja deh. Untuk bentuk polinomial sederhana sendiri, ini aku hanya sebagai contoh ya. Misalnya seperti AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 dikurang CX ditambah D. Jadi pangkatnya harus dari pangkat yang terbesar sampai pangkat yang terkecil. Narkoba itu bahaya banget gak sih? Apalagi kan banyak di luar sana tuh yang udah makin narkoba sejak dini kan? Berbahaya dong pastinya. Oh ya, kalian tahu tidak bahwa pengguna narkoba itu berasal dari lingkungan pertemanan yang kurang baik. Nah, saat kita menggunakan narkoba, kita akan mudah berhalusinasi, emosian, bahkan memiliki keinginan untuk melakukan hal kriminal. Tidak hanya itu aja teman-teman, ternyata pertemanan yang kurang baik ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita. Kita nantinya akan lebih mudah berisiko terkena penyakit reproduksi menular seperti gonorea, HIV/AIDS, dan sifilis. Ih, serem banget dah. Tapi kenapa bisa ketular penyakit kayak gitu deh? Karena umumnya nih, mereka dikenalkan pada perilaku seks bebas oleh teman-temannya. Mereka awalnya penasaran tuh. Namun karena penasaran itulah, mereka akhirnya melakukan tindakan tersebut secara tidak sehat dan tanpa pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi yang cukup. Padahal nih, kalau kita tahu, kegiatan tersebut seharusnya boleh dilakukan oleh orang yang sudah menikah saja. Serta jika mereka melakukan kegiatan tersebut, hendaknya mereka menggunakan alat pengaman. Nah, alat pengaman itu yang melindungi kita dari infeksi penyakit reproduksi menular seperti yang aku udah sebutin tadi. Nah, bener sih kalau itu. Di masa muda ini kita tuh nggak bisa temenan sama semua orang juga. Kita harus selektif dalam memilih teman. Karena kalau Matthew sendiri sih percaya teman itu bisa menentukan masa depan kita. Mau mengarah ke yang baik atau yang buruk itu tergantung dari pertemanan. Betul itu. Sebagai generasi muda seperti kita ini, kita dari sekarang harus bisa lebih selektif lagi untuk memilih pertemanan mana yang baik, mana yang buruk. Karena pertemanan yang baik itu akan memberikan dampak yang sangat besar untuk masa depan kita. Dampaknya itu sangat berpengaruh bagi diri kita sendiri maupun untuk bagi teman-teman yang sudah baik kepada kita. Oke, itulah vlog dari Kelompok 8. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan untuk teman-teman semuanya yang sudah mau untuk mendengarkan, yang sudah mau untuk menonton, melihat vlog kita kali ini.
si Usro makan cumi. Malah disisahin separuhnya. Sekian sudah vlog kami. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Dadah!